حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وفي هذه الآية وغيرها دليل على ثبوت الأفعال اختيارiyah. Dan di dalam ayat ini dan yang selainnya ada dalil tentang pastinya af'al al-ikhtiyariyah lillah, yaitu Allah Ta'ala memiliki perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan. Memang dia yang ingin melakukan itu, memang dia yang ingin untuk apa, memberikan ini, memberikan itu, dan seterusnya. Wa qiyamiha bih, dan bahwasanya perbuatan itu memang ada pada Allah. Bantahan kepada orang-orang falasifah yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala qadim, sementara fi'il itu adalah hudus, sementara tidak mungkin sesuatu yang hadis itu ada pada sesuatu yang qadim. Allah sudah ada sejak dulu, sementara perbuatan itu hudus, sesuatu yang baru. Tidak mungkin ada sesuatu yang baru pada zat yang qadim. Ini adalah sifat bertolak belakangnya mereka, sementara mereka sendiri meyakini para makhluk itu bersatu dengan Allah. Kebanyakan falasifah meyakini demikian, sementara makhluk adalah hadis. Kenapa sekarang mereka untuk perbuatan Allah yang mana itu bukan makhluk, mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak berbuat karena perbuatan itu adalah sesuatu yang baru, sementara sesuatu yang baru itu tidak menempel pada sesuatu yang lama. Ini adalah kaidah yang batilah juga. Alhamdulillah. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya memang perbuatan Allah itu baru dalam artian dia sesuai dengan kehendak Allah dan dia itu tata jaddad, dia itu terbaharui sebagaimana apa yang Allah Ta'ala inginkan. Tetapi perbuatan itu sumbernya adalah dari sumbernya adalah dari sifat, sementara sifat itu adalah sesuatu yang qadim. Dalam artian dia itu adalah sesuatu yang qadim sebagaimana qidamnya Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala punya sifat sama, maka muncul darinya adalah fi'il yasma. Sebagaimana Allah Ta'ala yaitu punya sifat ar-razq, maka muncul darinya adalah apa? Perbuatan al-irzaq, memberikan rizki dan lain-lain. Rizki itu kembali kepada bendanya, tetapi kalau razq itulah sifatnya. Dan seterusnya. Baik. Ka qaulihi subhanahu wa ta'ala kulla yaumin huwa fi sya'n. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, di setiap hari Allah Ta'ala itu berada di dalam berbagai macam kesibukan. Kesibukan untuk bahasa kita ada apa? Ada amalan. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, menghidupkan yang ini, mematikan yang itu, menumbuhkan yang ini, memberikan rizki pada yang itu, dan seterusnya. Betul-betul Allah Ta'ala setiap waktu itu ada amalan. Sya'an kesibukan. Sya'an kesibukan. Terkadang sya'an artinya adalah urusan yang penting. Wa qawlihi fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Niscaya Allah dan Rasulnya akan melihat amalan kalian. Ini semua adalah af'al ikhtiyariyah. Melihat dalam artian apa? Penglihatan yang di situ mengandung adanya al-mujazah, yaitu nanti akan dibalas. Adapun masalah asal dari penglihatan, Allah melihat semua. Wa fi hadhil ayah asyakwa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam ayat ini ada diperbolehkannya mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna syakwa ilahi subhanahu la tunafis sabr kahadhil ayah. Dan bahwasanya mengeluh kepada Allah itu tidak bertentangan dengan kesabaran, tidak meniadakan kesabaran sebagaimana dalam ayat ini. Wa kasyikayati Yaquba ilallah, seperti keluhan Nabi Yakub bin Ishak kepada Allah. Baik. Wa amma syakwa ila makhluk fa innaha tunafis sabr. Adapun mengeluh kepada makhluk, maka dia itu bertentangan atau meniadakan kesabaran. Kahadhil ayah. Meniadakan kesabaran. Wa syakwa nau'an, maka keluhan itu ada dua macam. Syakwa bilisanil maqal, keluhan dengan ucapan, memang ucapan lidah. Wa syakwa bilisanil hal, mengeluh dengan perbuatan, dengan keadaan, menampilkan keadaan. Wa fi'luha a'zam, dan perbuatan itu lebih besar. Wallahu alam. Gimana ini maksudnya? Tayyib.
Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid bahwasanya apa? Mengeluh itu ada 3 macam. Yang pertama adalah mengeluhkan Allah kepada makhluk, maka ini adalah kebodohan. Yaitu apa? Mengatakan kepada kawannya, saya ini sudah lama nggak dapat rezeki. Nah, ini orang bodoh, mengeluhkan Allah kepada apa? Kepada makhluk. Kata beliau, termasuk kebodohan yang terbesar adalah engkau mengeluhkan zat yang maha penyayang kepada orang yang tidak sayang padamu. Kebanyakan orang, kalau bukan dari kerabat sendiri atau keluarga yang sangat dekat, dia akan apa? Akan syamatah, dia akan gembira kalau kita mengalami kekurangan ini, tertimpa musibah itu dan sebagainya. Terutama orang-orang yang hasad. Maka mengeluhkan zat yang maha penyayang kepada orang yang tidak sayang, ini adalah apa? Kebodohan. Atau mengeluhkan zat yang maha kaya kepada makhluk, yang mana makhluk itu adalah miskin. Apa yang mampu dilakukan oleh makhluk? Dan itu adalah kebodohan. Yang kedua adalah mengeluhkan perbuatan orang lain kepada Allah. Nah, ini adalah perbuatan yang diperbolehkan. Mengeluh kepada Allah, ya Allah si fulan mendolimi saya, tolonglah saya, ini boleh. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat itu, sang istri yaitu Khawlah bintil Hakim mengeluhkan suaminya kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah mengeluhkan diri sendiri kepada Allah. Maka inilah yang terbaik, kata Ibnul Qayyim. Yaitu apa? Mengetahui bahwasanya segala musibah yang ada itu hakikatnya adalah karena kekurangan-kekurangan pada diri sendiri. Allah Ta'ala ingin mencuci dirinya. Nah, inilah yang terbaik. Dia memandang bahwasanya dirinya ini penuh dengan kekurangan, sehingga dia mengalami berbagai macam musibah, kemudian dia mengeluh kepada Allah. Ya Allah, ini semua memang kesalahan saya sendiri. Ya Allah, perbaikilah saya, dan seterusnya. Ini yang terbaik. Siapa yang pertama tadi contohnya? Allah kepada makhluk. Mengeluhkan Allah kepada makhluk, kata Ibnul Qayyim, mengeluhkan jeleknya takdir yang dia alami kepada para makhluk. Takdir-takdir yang dia alami itu dikeluhkan pada makhluk. Saya ini usaha terus, tapi nggak pernah saya ini sukses. Ini mengeluhkan tentang apa? Takdir Allah. Ini nggak baik. Baik, itu syikayah. Tapi nanti akan ada penjelasan oleh Syekh Abdul Aziz di sini perkara-perkara yang tidak apa-apa atau perkara yang tidak diperbolehkan. Qal wa amma, sebelumnya bahwasanya keluhan itu dari sisi bentuknya dia ada 2 macam. Keluhan dengan lidah, yang kedua adalah keluhan dengan anggota badan. Seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya minta-minta itu ada 2 macam. Minta-minta dengan lidah dan minta-minta dengan anggota badan. Menampilkan apa? Dirinya ini suaranya sudah sangat lemah, kemudian bajunya sudah sangat usang, sudah robek-robek. Sengaja dia memakai itu untuk apa? Biar orang tahu, oh ini orang ini sangat perlu. Ini adalah minta-minta, tapi apa? Bilhal, dengan perbuatan. Baik, makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, tafsir surat Al-Baqarah, ketika beliau menjelaskan ayat yang bicara masalah iffah dan masalah minta-minta, la yas'alunan nasa ilhafa. Ayat yang sebelumnya, lafaz sebelumnya, ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka tidak engkau mengenal keadaan mereka dengan apa? Dengan firasat yang engkau ketahui dari apa? Yang engkau ketahui dari keadaan wajah mereka. Tapi mereka itu tidak minta-minta kepada manusia. Yaitu ayat lafaz yang sebelumnya apa itu? Yahsabuhumul jahiluna aghniya, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Mereka melakukan iffah, yaitu menjaga kehormatan. Sehingga apa? Orang yang bodoh mengira bahwasanya orang-orang tadi adalah kaya. Tetapi orang yang memiliki tawassum, memiliki firasat, dia melihat itu. Di balik keadaan itu ternyata ini adalah orang yang miskin, tetapi dia tidak minta-minta. Kemudian Imam Ibnu Katsir mendatangkan sabda Rasulullah SAW ketika menasihati para sahabat. Ketika para sahabat minta-minta, kemudian Rasulullah menasihati, mengatakan apa? Wa man yasta'ifa yu'iffahullah. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa berusaha menjaga kehormatan, Allah akan memelihara kehormatan dia. Kemudian beliau menafsirkan bahwasanya menjaga kehormatan itu dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan menjaga lidahnya. Yang kedua adalah dengan menjaga
bajunya. Yang ketiga adalah dengan menjaga keadaannya. Maka dari sini kita tahu bahwasanya manakala ayat dan hadis mempertentangkan antara iffah dengan minta-minta, berarti kita tahu bahwasanya minta-minta itu juga dihasilkan dengan 3 keadaan. Mungkin dengan lidah, mungkin dengan cara berpakaian, atau mungkin dengan keadaan anggota badan. Jadi minta-minta tidak selalu harus dengan sorihil maqal, dengan ucapan yang jelas. Makanya Syekh Abdul Razak Nahmi rahimahullah ta'ala ketika kita tanya tentang masalah pengumuman yang semacam itu, masalah bahwasanya kami akan membangun maktabah, siapa yang ingin mendapatkan pahala sedekah, ingin saham pahala sedekah jariah, silakan hubungi telepon ini. Beliau langsung bilang ini minta-minta. Kemudian datangkan dalil-dalil yaitu tentang larangan minta-minta. Kalau Syekh Muhammad Bajamal mengatakan ini membuka pintu minta-minta semacam ini. Ini tidak boleh kata beliau. Baik. Intinya pembahasan di sini adalah bahwasanya mengeluh itu juga dia tidak harus dengan ucapan lidah, tetapi juga dengan perbuatan. Itu juga mengandung keluhan, menampilkan keluhan. Baik, wa amma ikhbarul makhluqi bil hal, adapun menceritakan suatu keadaan kepada makhluk, fa in kana lil isti'anah bi irsyadih. Kalau niatnya adalah untuk minta bantuan melakukan bimbingan, mengatakan saya sudah berusaha membuat kursi tapi selalu tidak bisa, kemudian selalu tidak mampu, kemudian kawannya bilang, oh coba langkahnya semacam ini, oh ambil ini. Tayyib. Au muawanatih, atau agar saudaranya ini membantu, lam yaqdah dzalika fis sabr, maka yang semacam itu tidak mencacati kesabaran ketika orangnya memang tidak mampu. Seperti para ulama membolehkan kita mengatakan, oh saya mau bangun rumah tapi tidak mampu. Jelas bangun rumah ini perlu ta'awun. Ini jelas perlu ta'awun. Nggak mungkin satu orang membangun rumah. Ini perkara-perkara yang daruri semacam itu. Adapun perkara yang bersifat kamaliyat, tidak sampai hajah, maka semacam itu adalah tidak diperbolehkan minta-minta. Kecuali kalau polanya adalah adalah ta'wid, yaitu kita diberi dan kemudian kita juga memberi, seperti yang dilakukan oleh para ulama. Jadi tidak betul-betul kita diberi, tetapi seakan-akan kita membalas jasa dia dan membayar apa yang telah dia berikan. Kamaliyat ini Perkara yang tidak terkait dengan perkara darurat dan perkara masyaqqah. Itu kamaliyat. Yang pertama adalah daruriyat, yaitu perkara yang kalau tidak dikerjakan jiwa akan mati atau jiwa akan semakin sakit. Maksudnya orang akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya, itu darurah. Atau menyebabkan harta itu akan hancur total istilahnya. Seperti Seperti seorang penjual yang jualan di waktu zuhur, sementara dia tidak mampu kerja di waktu yang lain, misalkan di waktu zuhur sampai asar. Ketika ada azan, bagaimana kalau barangnya itu ditinggalkan untuk sholat, maka boleh jadi barangnya akan dicuri orang. Sementara kalau barangnya dibawa masuk ke masjid, akan mempersulit muslimin di dalam masjid. Sementara rumahnya jauh. Kata para ulama ini darurah, maka dia boleh kerjasama dengan kawannya yang lain. Kawannya sholat dulu, kemudian baru dia, atau dia menjaga dulu, baru kawannya kemudian kawannya yang sholat dan seterusnya. Itu adalah contoh darurah terkait dengan harta. Kalau yang masyaqqah dia tidak sampai darurah, tetapi yang hajah dia tidak sampai darurah. Tetapi kalau tidak dikerjakan, maka akan menimbulkan kesulitan yang besar, walaupun tidak sampai darurah. Nah, semacam ini diperbolehkan. Nah, kamaliyah ini yang bukan itu. Yang seandainya tidak ada itu, kita masih hidup, kita masih bisa makan minum, kita masih bisa belajar. Itu kita masih punya naungan untuk berteduh di malam hari, berteduh di waktu hujan dan sebagainya. Nah, selain itu yang namanya kamaliyah. Jadi kalau orang berasa anak bangun rumah dan tak ikut duit pula, itu macam itu. Nah, itu minta-minta nggak boleh. Karena yang diperbolehkan adalah dengan tenaga, kata para masyayikh, dengan tenaga. Adapun kalau uang jangan. Kecuali kalau kita mintanya kepada pemerintah, memang itu tugas pemerintah untuk Untuk kesejahteraan rakyatnya. Uang pemerintah memang untuk itu. Ya, daripada pemerintah punya misalkan dana masing-masing mereka adalah 5 juta atau 3 juta untuk bangun rumah, itu boleh membangun sekian banyak rumah muslimin. Tidak perlu terlalu mewah. Paling yang tinggal berapa, sisanya dipakai jin barangkali.
terlalu besar rumahnya. Baik, kalau kaisbari tabib lil marid, seperti mengabarkan seperti seorang yang sakit mengabarkan keadaannya kepada tabib, kepada dokter. Nah, ini adalah boleh semacam itu agar diobati tepat pada tempatnya. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala marid yas'aluhu an halih. Nabi SAW sering apabila masuk menemui orang yang sakit, beliau bertanya tentang keadaannya. Wa yaqul, kemudian bertanya, kaifa tajiduk, bagaimana engkau mendapati dirimu sendiri, dan seterusnya. Kisah apa itu? Ummu Sa'id itu. Intaha min kalam Ibnul Qayyim bi tasarruf. Ibnul Qayyim dalam Iddatus Shabirin muka surat yang ke-9. Apa ini yang setelahnya insya Allah sudah di ini baru ya. Kalau kita bicara cuma didengar ya. Sudah kita tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa qauluhu ta'ala laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu. Allah berfirman, dan juga firman Allah Ta'ala, sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kami itulah orang-orang yang kaya. Kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Sampai akhir dari ayat. Qala Syekh Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini, annal yahuda hina sami'u qawlah, bahwasanya orang-orang Yahudi ketika mereka mendengar firman Allah Ta'ala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang mau untuk meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maksudnya adalah sedekah, nanti Allah mengembalikan berlipat-lipat. Qalu inna ilaha Muhammad yastaqridu minna, sesungguhnya sesembahan Muhammad itu minta pinjaman kepada kita. Fanahnu idzan aghniya wa huwa faqir, maka kalau begitu kami inilah yang kaya dan Tuhannya Muhammad itu fakir. Ini kafirnya orang Yahudi. Dia tahu sejak dulu memang syariat semacam itu, yaitu apa? Allah Ta'ala menyuruh orang sedekah untuk kebaikan mereka sendiri, bukan untuk apa? Kepentingan Allah, tetapi adalah untuk kepentingan orang-orang itu sendiri. Tapi memang mereka ingin mengejek. Qauluhu sanaktubu ma qalu, kami akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Sana'murul hafazata bi kitabati ma qalu fi shahaif, kami akan memerintahkan para malaikat yang mencatat amalan untuk menulis apa yang mereka ucapkan itu di dalam lembaran-lembaran amalan. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang memerintahkan suatu perbuatan seakan-akan dia yang melakukan perbuatan itu, sebagaimana ma'ruf di kalangan orang Arab dan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Walaupun bukan Allah yang langsung mencatat, tetapi apa? Tetapi Allah yang memerintahkan, maka seakan-akan Allah yang mencatat juga. Bahkan Nabi pun seperti itu. Naktubuka ya bin Hawalah, apakah kami maukah engkau untuk kami tulis namamu wahai Ibnu Hawalah? Padahal di situ bukan Rasul yang menulis, tapi apa? Di situ ada katibnya beliau. Baik. Afadat hadhil ayah ka ghairiha minal ayati wal ahadits. Ayat ini memberikan faedah seperti yang lainnya, seperti ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis. Isbata sifatis sam'i lillah, ditetapkannya sifat pendengaran untuk Allah. Kama yaliqu bi jalalih, sebagaimana layaknya dengan keagungannya. Wa fi qouli laqad sami Allah, dalam firman Allah, sungguh Allah telah mendengar. Tahdzirun wa takhwif, ada peringatan dan penakut-nakutan. Fa innahu laisal muradu bihi mujarradal ikhbar bis sama', karena bukanlah yang diinginkan ini semata-mata berita bahwasanya Allah mendengar. Lakinnal murada ma'adzalika al ikhbaru bima yatarattabu ala dzalik, tetapi bersamaan dengan itu yang diinginkan adalah
pengabaran tentang kelanjutan dari Allah mendengar. Apa itu? Minal mujazah, yaitu pembalasan. Bil adil, pembalasan dengan adil. Wa afadat isbata wujudil hafadhah, dan juga ayat ini memberikan faedah dengan isyarat adanya para hafadhah, yaitu para malaikat pengawas. Wa annahum yaktubuna ma yuqal, dan mereka mencatat apa yang diucapkan oleh makhluk yang mereka awasi itu. Wa sayatil kalamu alal hafadhah, dan akan datang pembicaraan tentang para hafadhah. Baik, ilahuna wallahu a'lam.